Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk IKM, yaitu AMDAL atau analisa dampak lingkungan. Kita lihat pengertian daripada AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan ataupun suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan sebuah usaha dan ataupun sebuah kegiatan. Kemudian yang dimaksud dengan dampak besar dan penting adalah suatu perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar, di mana perubahan tersebut diakibatkan oleh suatu usaha dan ataupun suatu kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil daripada pelingkupan. Kemudian AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan ataupun kegiatan. Kemudian berikutnya pengertian daripada RKL. RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup, yaitu suatu upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan ataupun suatu kegiatan. Kemudian RPL adalah rencana pemantauannya. Rencana pemantauan lingkungan hidup, yaitu suatu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan ataupun satu kegiatan. Kemudian PIL atau penyajian informasi lingkungan. Pengertian daripada penyajian informasi lingkungan adalah suatu proses untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dampak yang akan digunakan untuk menetapkan apakah proyek yang diusulkan perlu AMDAL atau tidak. Kemudian pengertian PEL, yaitu penyajian evaluasi lingkungan, adalah suatu aktivitas penelaahan seperti PIL yang dilakukan pada proyek yang mana proyek tersebut sudah berjalan. Kemudian berikutnya SEL atau studi evaluasi lingkungan. Yang dimaksud dengan studi evaluasi lingkungan adalah analisis dampak lingkungan yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan. Kemudian pengertian daripada pemrakarsa adalah orang ataupun badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan ataupun kegiatan. Kemudian berikutnya instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instalasi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah itu berada pada gubernur. Kemudian tujuannya yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas daripada lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Kemudian kriteria daripada dampak lingkungan. Yang pertama, yang menjadi kriteria dampak lingkungan adalah jumlah manusia yang akan terkena dampak.
berapa banyak yang akan terkena dampak jumlahnya. Kemudian luas wilayah persebaran daripada dampak itu. Kemudian intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Kemudian yang kelima, sifatnya kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau reversible atau tidaknya berbalik, irreversible dampak. Jadi dampak itu berbalik atau tidak. Kemudian kegiatan wajib AMDAL. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Contohnya proyek transmigrasi, irigasi, pembuatan perkebunan, tambak udang, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaru atau terbaharui maupun yang tidak terbaharui, yang bisa diperbaiki dan yang tidak bisa diperbaiki. Contohnya pertambangan, apakah itu tambang emas, batu bara, tembaga, dan yang lainnya. Kemudian eksploitasi hutan. Kemudian proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Contohnya reklamasi lahan, reboisasi hutan, dan pengendalian banjir. Kemudian yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Contohnya pencetakan sawah, peternakan, perikanan, apakah itu kolam ataupun juga air deras. Kemudian perkebunan. Kemudian yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan ataupun perlindungan cagar budaya. Contohnya pendirian pabrik pupuk, kemudian semen, tapioka, mobil, kertas, baja, dan makanan ternak. Kemudian yang keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasa teknik. Contohnya pembuatan jalan baru seperti jalan tol dan jalan layang, pembuatan pelabuhan baik udara, feri, perikanan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yaitu pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Contohnya pembuatan PLTA, PLTU, PLTD, dan PLTN, pembangkit tenaga air, pembangkit tenaga uap, dan seterusnya. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Kemudian yang kesembilan, kegiatan yang punya risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara terkait dengan kedaulatan negara. Kemudian dokumen AMDAL. Yang pertama, dokumen kerangka acuan alias dampak lingkungan hidup atau disingkat dengan KANDAL. Kemudian yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Kemudian yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Yang keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Dan yang kelima, dokumen ringkasan eksekutif. Kemudian, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL
Kemudian dilanjutkan dengan suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian Anda. Kemudian lanjut dengan ruang lingkup kajian Anda meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metode yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian merupakan kesepakatan antara pemrakarsa kegiatan dan komisi penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan. Kemudian dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL dilanjutkan dengan dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen ANDAL maksudnya, kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang tepat. Disepakati, telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Kemudian dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, di mana mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. Kemudian berikutnya dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup yang disingkat dengan RPL, yaitu dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Kemudian berikutnya dokumen ringkasan eksekutif. Dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. Kemudian AMDAL di Indonesia, di negara kita ya, AMDAL diberlakukan berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 93, di mana sebelumnya pada PP 29 Tahun 86. Sebagai realisasi pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang lingkungan hidup yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Kemudian berikutnya AMDAL rumah sakit.
Rumah sakit yang terkena wajib AMDAL maksudnya adalah rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 93. Kemudian prinsip-prinsip daripada AMDAL. AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. AMDAL berfokus pada analisis potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Maka dengan AMDAL, pemerakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan. Maka proses pelaksanaan AMDAL di sana ada pelingkupan, ada K-ANDAL, ada ANDAL, RKL, dan RPL. Pelingkupan yaitu proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting. Kemudian K-ANDAL atau kerangka acuan daripada K-ANDAL yaitu ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Kemudian analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL yaitu telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan ataupun kegiatan. Kemudian berikutnya rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, yaitu suatu upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan ataupun kegiatan. Kemudian rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL, yaitu suatu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan ataupun kegiatan. Kemudian studi AMDAL berdasar PP nomor 51 tahun 93. Di sana ada AMDAL proyek, AMDAL terpadu atau multisektoral, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Adapun AMDAL proyek yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya, rencana kegiatan pabrik tekstil yang punya kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. Kemudian untuk AMDAL terpadu atau multisektoral yaitu AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi departemen. Kemudian AMDAL kawasan. AMDAL yang dimaksud AMDAL kawasan adalah AMDAL yang ditujukan pada suatu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Adapun AMDAL regional, AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah. Kemudian berikutnya hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL
Di antaranya yang pertama adalah aspek fisik dan kimia. Kemudian yang kedua aspek ekologi dan biologi. Yang ketiga aspek sosial ekonomi. Yang keempat sosial budaya. Yang kelima kesehatan masyarakat. Berikutnya, mengapa kita perlu AMDAL? Adanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Tanpa adanya undang-undang, peraturan pemerintah ataupun PP, pedoman-pedoman baku mutu, maka dasar hukum pelaksanaan AMDAL tidak ada. Maka AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Idealnya, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang, terutama para pemrakarsa proyek. Kemudian berikutnya, siapa yang dilibatkan dalam proses AMDAL? Kita lihat urutannya. Yang pertama adalah pemrakarsa. Siapa pemrakarsa? Adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana suatu kegiatan, harus mengetahui bagaimana dampak yang mempengaruhi kelangsungan proyek yang dia ajukan. Kemudian pelaksana, yaitu harus mengetahui penempatan lokasi kegiatan yang seharusnya dan upaya mengurangi dampak, tentunya dampak negatif yang dimaksudkan. Kemudian pejabat pemerintah, yaitu dampak mengetahui implikasi dampak terhadap kegiatan lain. Kemudian perencana regional harus mengetahui pengaruh dampak terhadap pembangunan wilayah dan tata guna tanah. Kemudian masyarakat setempat atau wakilnya, yaitu masyarakat yang terkena dampak. Kemudian masyarakat pemerhati, ya, terkait dengan lingkungan. Kemudian politikus, ya, harus mengetahui siapa yang terkena dampak, bentuk dampak, isu yang belum mendapat perhatian. Kegunaan AMDAL dilihat dari pemerintah sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang kedua, merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, ditinjau dari pemerintah kegunaan AMDAL untuk mencegah agar potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalau yang pertama ditinjau dari masyarakat, dari pemerintah, yang kedua dari masyarakat. Ditinjau dari masyarakat, yang pertama dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Ya. Kemudian yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan usaha dan ataupun kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungannya. Kemudian pemrakarsa, yaitu untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Dan yang ketiga, sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kemudian berikutnya yaitu prosedur AMDAL-nya, yaitu proses penapisan atau screening wajib AMDAL, yaitu proses seleksi apakah suatu kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak. Kalau tidak perlu AMDAL, ya berarti tidak perlu dilakukan AMDAL. Kemudian proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Pemrakarsa wajib mengumumkan secara rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan keputusan Kepala Bapeda nomor 8 tahun 2000 menanggapi masukan konsultasi pada masyarakat sebelum menyusun ke AMDAL. Jadi masyarakat
dikumpulkan, dilakukan diskusi. Penyusunan dan penilaian keandal atau scoping, proses penentuan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL. Proses penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL, lama waktu penilaian 75 hari. Kemudian penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL, yaitu proses penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada keandal yang telah disepakati hasil penilaian Komisi AMDAL. Proses penilaian AMDAL, RKL, RPL adalah 75 hari. Kemudian berikutnya UKL dan UPL. UKL, upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian UPL, yaitu pemantauan lingkungan hidup. UKL dan UPL adalah suatu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan ataupun kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Jadi kalau tidak wajib AMDAL, maka dia harus membuat UKL dan UPL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL harus melaksanakan UKL dan UPL. Maka kewajiban UKL dan UPL berlaku bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang ada atau yang tersedia. Kemudian merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan kegiatan. Kemudian proses dan prosedur UKL UPL tidak dilakukan seperti AMDAL. Ya, identitas prakarsa, rencana usaha dan atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kemudian tanda tangan dan cap. Demikian materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan AMDAL. Kita lanjutkan forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.